kasih Yesus. Oh, Yesuslah penolongku. Shalom para pemirsa yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dalam acara Mutiara Kasih yang ditayangkan oleh TV kesayangan Anda, Dhamma TV. Sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, saudara saya ajak satukan hati, satukan pikiran, dan amat teristimewa satukan roh saudara, sehingga dengan pertolongan Roh Kudus saudara dibuat mengerti sampai ke dasar-dasar batin saudara. Sekaligus Roh Kudus juga memampukan kita untuk melakukan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih, kembali kami mengucap syukur kepada Engkau ya Yesus, atas segala anugerah, kasih karunia-Mu, perlindungan, kesehatan yang Engkau sudah berikan, kelimpahan-kelimpahan yang Engkau sudah berikan kepada kami sekeluarga sepanjang minggu ini Tuhan. Tiba saatnya kembali kami pada sore hari ini ingin belajar bersama-sama sharing akan firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai kami semua dengan para malaikat-Mu, sehingga sharing pada sore hari ini boleh menjadi berkat buat kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan duduk diam, membuka hati, membuka roh kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak terasa pada bulan Agustus ini, bangsa Indonesia telah masuk usia yang ke-70, yaitu memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tentunya baik di sekolah-sekolah maupun di instansi-instansi perkantoran, semuanya berfokus kepada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara menghias mungkin gedung-gedungnya, menghias sekolahnya, menghias kampung-kampungnya dan sebagainya. Tentunya juga kalau saya masih dulu remaja atau kecil, banyak perlombaan yang dilakukan ya. Sudah dikasih Tuhan, yang saya paling ingat ketika menjelang memperingati hari proklamasi, banyak olahraga-olahraga yang dilakukan, yaitu salah satunya adalah napak tilas napak tilas, mengikuti jejak-jejak dari para pahlawan. Mungkin yang terkenal adalah napak tilas Panglima Sudirman dan sebagainya. Ada juga gerak jalan Mojokerto, Surabaya dan sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita pun juga punya napak tilas ya. Saudara, ketika saudara bepergian atau mengikuti tur ke Israel di sana juga bisa napak tilas, yaitu mengikuti jejak perjalanan daripada Yesus Kristus kita. Pada sore hari ini sharing firman Tuhan, saya akan berjudul yang berhubungan juga dengan situasi dan kondisi pada bulan Agustus ini, yaitu mengikuti jejak daripada Kristus. Sekali lagi judulnya adalah mengikuti jejak daripada Kristus. Ayat mas yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sekali lagi saudara, sebab untuk itulah kamu, saudara dan saya, sebagai orang percaya kepada Kristus dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, untuk saudara dan saya, dan telah meninggalkan teladan bagi kita, supaya kita mengikuti jejak daripadanya, yaitu jejak daripada Kristus. Kamus Webster atau kamus-kamus yang lainnya saudara mendefinisikan orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Yesus sebagai Kristus. Ada lagi yang mendefinisikan adalah seorang yang percaya kepada agama yang berdasarkan pengajaran daripada Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, ada lagi yang sangat sederhana sekali. Mungkin saudara bisa ingat, selamanya saudara, orang Kristen adalah pengikut daripada Kristus atau pengikut daripada Yesus. Sedangkan saudara yang dikasih Tuhan, kata-kata Kristen itu muncul sebanyak 6 kali saja, yaitu yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Saudara boleh catat saja, tetapi nggak saya bacakan karena waktu singkat, yaitu di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26, Kisah Rasul 26 ayat 28,
Roma 16 ayat 17, 1 Korintus 9 ayat 5, 2 Korintus 12 ayat 12, dan yang terakhir adalah 1 Petrus 4 ayat 16. Keenam inilah yang menyatakan dan menulis adalah munculnya nama Kristen. Ya, saudara dikasih Tuhan, tadi tidak saya bacakan, itu untuk saudara baca di rumah. Adapun saudara dikasih Tuhan, bukti nyata bahwa seseorang itu dikatakan Kristen atau pengikut Kristus bukan secara KTP saja. Ya, KTP ataupun di SIM, ya, atau tanda-tanda pengenal lainnya, saudara beragama apa, punya kepercayaan apa, ditulis Kristen. Tidak cukup itu saja, saudara. Ataupun orang-orang yang tampak lalu lalang, bahasa Jawanya seliwar-seliwar, saudara, di gedung gereja dan sebagainya, itu pun juga tidak bisa dikatakan itu orang Kristen atau pengikut Kristus, ya. Kadangkala ada karyawan yang juga punya kepercayaan lain, ya, juga keluar masuk gedung karena dia bekerja dan sebagainya. Tetapi seorang yang mengikuti jejak Kristus, yaitu harus meneladani bagaimana Kristus telah hidup, ya, terutama kisahnya saudara bisa lihat di film-film, ya, selama masih hidup Yesus Kristus kita, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia melakukan sesuatu, itulah yang saudara dan saya harus meneladaninya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya pernah mendengar, ya, sebuah statement atau sebuah pernyataan dari seorang pastor, ya, saya sangat setuju sekali. Beliau membahas bagaimana ciri khas daripada Kristen sejati. Bukan itu saja, ada Injil sejati, bukan itu saja, gereja sejati dan sebagainya. Yang menjadi rema di dalam kehidupan saya waktu itu, ketika saya mendengar ciri utama daripada Kristen sejati adalah sebuah rahasia yang besar, bahwa Kristen sejati menyatakan bahwa Yesus hidup di dalam aku dan aku hidup di dalam Dia, yaitu Kristus, ya. Tetapi saudara, saya membuka kitab, ya, saya menemukan sebuah ayat yang juga menjadi rema di dalam kehidupan saya. Itu menurut saya, itu sebagian kelanjutannya daripada apa yang statement dari hamba Tuhan tadi. Sebuah ciri khas khusus seorang Kristen sejati adalah adanya Yesus Kristus hidup di dalam diri saudara dan saya. Ya, tetapi kita lanjutkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, di situ mengatakan, ya, ini mungkin menurut saya adalah kelanjutannya. Barang siapa mengatakan atau saudara bisa menyatakan bahwa ia kecil kita ada di dalam dia besar yaitu Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya saudara, kalau saudara mengklaim orang Kristen sejati, ada Yesus hidup di dalam diri saudara dan saya, dan kita hidup di dalam Yesus Kristus, saudara wajib hidup sama seperti Kristus yang terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 tadi. Minimal saudara dan saya mencontoh bagaimana ketika Yesus Kristus masih hidup, bukan malah menjadi batu sandungan yang membuat sesama kita, orang-orang percaya, ya, menjadi undur, bahkan berbalik dan hilang dan sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, di sini pada sore hari ini saya ajak, ada ciri-ciri orang yang mengikuti jejak Kristus, ya. Minimal ada 3, ya, saya menulis ada 5, tetapi karena waktu mungkin saya ambil aja 3 ciri-ciri, ya, bagaimana saat hidup di dunia ini saudara dan saya harus mengikuti jejaknya. Yang pertama saudara, Yesus selalu karib dengan Bapaknya. Sekali lagi saudara, Yesus selalu karib dengan Bapaknya. Bapa Yahweh, saudara bisa menyebut Elohim dan sebagainya, menyebut Allah juga bisa, saudara terserah, ya, tidak perlu diperdebatkan. Yesus sangat karib dengan Bapaknya, saudara bisa melihat Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35 dikatakan demikian bunyi firman Tuhan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, artinya matahari belum terbit, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya saudara, dia pergi ke tempat yang sunyi, bukan tempat keramaian dan sebagainya, dia berdoa di sana. Doa
ya adalah nafas hidup orang percaya. Itu sudah biasa saudara, tetapi saudara kalau mengatakan dan mengklaim doa adalah nafas hidup orang percaya, apabila saudara tidak berdoa alias saudara akan bisa mati, ya. Karena apa? Sebab doa adalah nafas. Orang yang tidak bernapas pasti mati. Tentunya kita sebagai orang Kristen yang sejati, ya, orang yang mengikuti jejak dan teladan Kristus, kita harus selalu berdoa. Doa juga adalah tanda kita, ketergantungan kita kepada Yesus. Ya, artinya kalau kita selalu berdoa, berarti saudara dan saya selalu bergantung kepada Dia, selalu berharap kepada Dia, selalu meminta campur tangan Dia. Ya, saudara, artinya saudara tidak mampu melakukan sendiri, tetapi saudara harus tergantung kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja doa itu sekadar rutinitas saudara sebagai orang percaya, sebagai orang rohani dan sebagainya saudara. Dan juga yang paling tragis, doa dianggap sebagai pengisi waktu yang senggang saja. Bukan saudara, doa adalah napas kita sebagai orang percaya, ya. Sebagai ranting, ya, mungkin saudara ingin berbuah. Ranting itu ingin berbuah, kalau dia tidak melekat pada pokoknya, tidak mungkin ranting itu akan berbuah. Demikian juga saudara, sebagai orang beriman, saudara percaya kepada Yesus Kristus, saudara ingin berbuah, saudara harus melekat kepada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka lihat, buah-buah saudara akan juga dilihat oleh mereka, sahabat saudara, keluarga saudara, dan sebagainya. Saudara jangan tinggalkan jam-jam doa. Saudara jangan kurangi jam-jam doa, ya. Saudara, Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, saya senang sekali, bukan ini kalau ini dimaksud pencobaan adalah pencobaan hawa nafsu. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini tidak luput dari pencobaan dan ujian, ya. Ada sedikit perbedaan pencobaan dan ujian, tetapi tidak saya bahas di sini, saudara. Tetapi Matius 26 ayat 41 mengingatkan kita supaya kita tetap berdoa, untuk supaya apa? Saudara dan saya tetap berjaga-jaga supaya saudara tidak jatuh ke dalam pencobaan, alias saudara tidak kalah menghadapi pencobaan dan masalah kehidupan saudara. Saudara, saya sangat menyayangkan sedikit, ya. Mungkin pernah saya mendengar ada seorang pastor ataupun seorang hamba Tuhan yang mengatakan, ya, ini salah saudara, ya. Pastor-pastor yang senior pun juga mengatakan salah, ya. Meskipun kita hidup di dalam zaman kasih karunia, mungkin ada yang salah persepsi. Kalau kita sudah hidup dalam kasih karunia, tidak perlu berdoa. Ngapain berdoa banyak-banyak? Ngapain menyediakan waktu untuk Tuhan kita Yesus Kristus? Ngapain kita harus intim kepada Dia, saudara? Kita doa sekadarnya saja, toh juga yang berdoa banyak, yang berdoa sampai gulung-gulung tidak mendapatkan sesuatu. Jangan saudara, jangan mengklaim itu semua, sebab Tuhan punya waktu dan cara sendiri. Bukan berarti dalam kasih karunia saudara tidak boleh berdoa dan tidak usah berdoa. Jangan saudara, saudara tetap perlu berdoa. Saudara, 1 menit saya mau bersaksi, saudara. Ketika saya dalam pergumulan yang luar biasa, ketika saya dalam keadaan yang tidak enak, kurang lebih 35 tahun, memang saya kurang berdoa, memang saya kurang intim kepada Dia, Yesus Kristus. Saya tidak menyediakan waktu, saya tidak menyediakan untuk menyembah Dia, saya tidak menyediakan waktu intim. Maka semua itu bisa terjadi, saudara. Saya menghadapi permasalahan demi permasalahan, ekonomi yang luar biasa, ya, sehingga seringkali saya saksikan 35 tahun saya hidup dalam kemelaratan, saya hidup dalam kemiskinan. Suatu ketika saya sadar, ketika saya dipulihkan, saya ditangkap oleh Yesus Kristus dan dipenuhkan dengan Roh Kudus, saya menyediakan jam-jam doa, saya menyediakan waktu doa untuk mezbah. Satu keluarga kita sepakat untuk menyembah Dia. Sungguh luar biasa, saudara. Semuanya dibuat mudah.
membalikkan tangan saudara. Ketika saya 35 tahun, saya mencari nafkah, saya mengejar pagi, siang, dan malam, semuanya tambah lari saudara. Tetapi ketika saya berdoa, ketika saya menyembah, ketika saya menyediakan waktu intim dengan Tuhan Yesus Kristus, maka semuanya dibalik dengan mudah, semudah membalikkan tangan saudara. Saya dipulihkan, bahkan saya diberkati dengan luar biasa. Ini semua saya kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya sudah dibuat berhasil, iblis pun tidak senang saudara. Saya dibuat sibuk, saya diberikan berkat-berkat yang melimpah. Ketika saya sudah sibuk dan berkat melimpah, saya kurangi jam doa lagi saudara. Saya kurangi lagi jam menyembah. Tetapi saudara, memang Yesusku luar biasa. Dia menyintai saya, menyintai keluarga. Sedikit waktu saya dibuat merasa takut, merasa khawatir akan masa depan, merasa khawatir akan ekonomi saya, dibuat begitu saudara, sehingga pekerjaan saya mulai kacau balau lagi saudara. Tetapi puji nama Tuhan, saya sadar, saya kembali lagi ke jam-jam doa saya kembali lagi intim kepada Yesus Kristus. Sekarang saudara, dibukakan tingkap-tingkap langit kembali. Puji nama Tuhan, semuanya saya kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ciri yang kedua, Yesus taat kepada Bapa. Saudara bisa baca di dalam Filipi 2 ayat 8, dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sungguh luar biasa. Saudara, tidak saya bercerita panjang, kalau saudara sebagai orang yang percaya kepada Yesus yang disebut Kristen, saudara pasti tahu bagaimana ketaatan Yesus Kristus kepada Bapaknya sampai yang terakhir di atas kayu salib. Dia menyelesaikan tugasnya. It finished saudara. Dikatakan Yesus sudah menyelesaikan semua. Artinya saudara dan saya ditebus, dibayar lunas oleh darah Yesus di atas kayu salib dengan ketaatan. Suatu ketika mungkin Yesus merasa takut juga. Saudara bisa baca di dalam Matius 26 ayat 39. Saya sempat tersentak saudara. Yesus sebagai manusia, dia juga merasa takut menghadapi salib. Menghadapi siksa yang luar biasa. Mungkin saat itu sebagai manusia, Yesus sebagai manusia secara tubuh, dia merasa takut, merasa menghadapi suatu pergumulan yang luar biasa. Yaitu Matius 26 ayat 39 dikatakan, "Ya Bapakku," dia berseru kepada Bapa, "jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Saudara, tetapi dikatakan di situ, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di situ ada suatu perasaan pergumulan yang luar biasa, tetapi Yesus taat sampai akhir, yaitu menyelesaikan kayu salib. Bagi Yesus melakukan kehendak Bapa yang terutama dan melebihi segala-galanya. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mencatat dan menasihatkan kepada kita di dalam Filipi 2 ayat 5-7, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruhkan pikiran dan perasaan yang terhadap juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, serupa dengan Allah, dan Yesus adalah sama dengan Allah sendiri, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Sungguh saudara, luar biasa. Yesus taat sampai akhir dalam menghadapi suatu situasi dan kondisi yang begitu berat, tetapi dia tetap mengatakan, "Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku." Sehingga saudara, karena ketaatannya, maka Allah sangat meninggikan dia, meninggikan Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara bisa baca di dalam Filipi 2 ayat 9. Dia, Allah, meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Ciri yang ketiga saudara, dia punya kasih yang dahsyat.
Kasih Allah adalah kasih agape. Kasih Yesus juga kasih agape, ya. Kasih yang luar biasa, kasih yang ajaib. Kalau Yesus tidak punya kasih yang dahsyat dan ajaib, dia akan berhenti di waktu penyisaan. Menghadapi salib, dia akan berhenti. Tetapi karena dia punya kasih yang agape kepada saudara dan saya, kasih yang luar biasa, yang ajaib, maka dia telah menyelesaikannya di atas kayu salib. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus setiap bertemu muka dengan orang lain, baik kepada muridnya atau kepada orang lain, selalu berbuat kasih, selalu berbuat belas kasihan dan melakukan mukjizat. Yesus rela mati, memberikan nyawanya di atas kayu salib demi mengasihi saudara dan saya. Dan sekarang pertanyaan saya, bagaimana sekarang saudara dan saya? Apakah saudara mau mengikuti jejak Kristus? Mau melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus? Saudara, pilihan di tangan saudara. Tetapi saya himbau di sini ada 3 ciri ya yang utama. Yang pertama tadi, dia selalu karib. Saudara dan saya harus karib kepada Yesus. Dia taat sampai akhir, kita juga taat. Dan dia punya kasih, saudara, karena sudah mendapat kasih karunia yang luar biasa, saudara juga berikan kasih kepada sanak saudara-saudara, teman-teman saudara, sahabat saudara, di sekeliling lingkungan saudara. Saudara berikan kasih itu, sebab dia sudah memberikan kasih yang luar biasa kepada saudara dan saya. Tidak saya panjang lebarkan pada sore hari ini, saudara. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati saudara dan saya. Tentunya saudara, saya ajak kembali untuk bersekutu, berdoa, meminta Roh Kudus menanamkan setiap firman Tuhan pada sore ini menjadi berkat kepada saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, kembali kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang luar biasa. Meskipun pendek Tuhan, biarlah dengan pertolongan Roh Kudus, tanamkan dan tancapkan dalam roh hati kami, amat teristimewa dalam roh kami ya Bapa. Sekaligus Roh Kudus, bantu kami untuk melakukan firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak sia-sia. Bapa, kami bersyukur atas segala kasih karunia-Mu dan perlindungan buat bangsa Indonesia ini Tuhan, yang pada bulan Agustus ini memperingati hari kemerdekaan. Kemerdekaan adalah anugerah yang daripada Engkau. Terima kasih, pakai kami seluruh bangsa Indonesia ini untuk terus menjaga kemerdekaan ini ya Bapa. Tuhan tolong buat para pimpinan bangsa Indonesia yang paling tertinggi, presiden sampai terendah RT/RW, semuanya Kau berikan kesehatan, hikmat, akal budi, saling melayani, saling membantu, sehingga ada suatu keadaan yang membahagiakan buat kami semua ya Bapa. Terima kasih. Demikian juga kami berdoa buat pemilik Dhamma TV yang Kau kasih Tuhan, bersama kru karyawannya, semuanya berkati dengan kelimpahan dan kesehatan yang luar biasa, sehingga mereka bekerja sama untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa buat para pemirsa Dhamma TV. Engkau tilik satu persatu apapun keadaannya, yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus, yang mengalami pergumulan doa Tuhan Kau berikan belas kasih Engkau jawab ya Bapa. Yang membutuhkan dalam segi keuangan ekonomi, semuanya Engkau cukupkan ya Bapa. Terima kasih, kami melihat kemuliaan demi kemuliaan, keajaiban demi keajaiban selalu ada di dalam setiap kehidupan kami orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih. Dalam berkat nama Bapa, Putra dan Kudus, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, sampai jumpa di minggu berikutnya dalam acara yang sama di TV kesayangan Anda, Dhamma TV. Tuhan Yesus memberkati. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan.
hidupku.